Selain di Luwu Utara ada pertambangan nikel, di sana juga ada sagu, di mana sagu ini ada sangat bernilai sekali untuk orang-orang di sekitar sana. Karena mungkin untuk di pegunungan sendiri tanaman padi susah untuk ditanam karena mungkin areanya yang tidak datar, maka makanan pokoknya di sana lebih ke sagu. Nah, sagu sendiri biasa dibuat sebagai makanan pokok ataupun bahan lain yang akan dijual dan memiliki nilai aglomerasi yang sangat tinggi, bisa menjadi pemasukan untuk masyarakat sekitar. Selain itu, Sulawesi juga kaya akan pantai-pantai yang indah. Di antaranya ini ada pantai yang ada di Bulukumba, yaitu Pantai Baru. Di mana Pantai Baru ini seringkali dibuat untuk memanjakan wisatawan-wisatawan. Aspek interaksi yang bisa kita lihat sekarang adalah banyaknya mahasiswa-mahasiswa dari Luwu Utara, dari Luwu Selatan, bahkan Toraja itu menempuh pendidikan di ibu kota provinsi. Karena di ibu kota provinsi sudah tersedia universitas, yakni Universitas Hasanuddin, dan juga beberapa fasilitas rumah sakit yang mumpuni ada di ibu kota provinsi, yakni RSUD Makassar, di mana menjadikan bahwa interaksi antara kabupaten-kabupaten dan kota-kota sekitar ke Makassar sangatlah pesat interaksinya. Jadi saling terhubung. Apabila ada yang ingin menempuh pendidikan, banyak yang mahasiswa-mahasiswa yang berpergian ke Makassar untuk orang-orang lokal sekitar. Dan apabila memiliki penyakit atau kendala dalam kesehatan, bisa ke RSUD yang dirujukan oleh puskesmas setempat, yakni RSUD Makassar, karena di sana fasilitasnya sudah lumayan lengkap. Salah satu aspek interaksinya seperti itu. Yang kedua itu ada interrelasi. Interrelasi di sini salah satunya adalah kerjasama pariwisata antara pemerintah setempat di Tanah Toraja dan pemerintah provinsi di Makassar dalam mempromosikan budaya Toraja sebagai tujuan wisata nasional dan mancanegara. Selain itu, di Sulawesi juga banyak sekolah menengah kejuruan yang mempromosikan adanya jurusan pelayaran, karena kita ketahui salah satu budaya yang melekat di Sulawesi ini adalah pelayaran, berlayarnya. Jadi banyak keterampilan-keterampilan pelayaran yang diajarkan oleh sekolah menengah kejuruan di Sulawesi. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Saya ambil dari dua suku yang ada di Sulawesi Selatan, yakni suku Toraja di bagian pegunungan dan suku Bugis di bagian pesisir. Nah, diferensiasi area yang terlihat adalah suku Toraja lebih banyak mengunggulkan dari hasil budaya dan hasil pertanian. Hasil budayanya seperti upacara kematian dan hasil taninya yang sangat terkenal oleh kita saat ini, yakni kopi Toraja. Kalau di Bugis itu sangat terkenal oleh daerah pesisir karena suku Bugis yang paling terkenal adalah perahu untuk berlayarnya, serta perdagangannya, hasil lautnya juga. Seperti yang ada di gambar adalah ikan tuna yang diambil dari Laut Flores. Nah, ini salah satu diferensiasi area yang paling terlihat dengan Toraja dengan pertaniannya dan Bugis dengan hasil baharinya.
dan ini menjadikan ciri khas daerah masing-masing. Untuk daerah pegunungan didominasi dengan suku Toraja yang mengandalkan pertanian untuk keberlangsungannya, dan di daerah pesisir banyaknya dihuni oleh suku Bugis. Dan di konsep yang sebelumnya, interaksi dan interdependensi, dua suku ini saling berinteraksi. Ketika suku Bugis membutuhkan pasokan sayur ataupun pertanian atau beras, maka akan mengambil dari pegunungan. Dan ketika orang pegunungan ingin merasakan hasil bahari atau makan ikan dan selainnya, maka akan datang ke Makassar untuk membeli ikan di yang dijualkan oleh suku Bugis gitu. Salah satunya untuk kekhasan wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Keterkaitan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari wilayah pesisir dan wilayah pegunungan. Wilayah pesisir dengan hasil baharinya dan wilayah pegunungan dengan hasil pertaniannya. Pasti wilayah pesisir akan memberikan hasil baharinya ke wilayah pegunungan, dan wilayah pegunungan akan menyokong untuk sayur-sayuran, beras, dan lain sebagainya diberikan ke wilayah pesisir untuk menyokong kehidupannya di sana. Selain itu, tidak hanya di Sulawesi Selatan saja, bisa jadi ke luar pulau atau ke luar negeri mungkin dari Sulawesi Selatan, seperti Sutrawajo. Kain Sutrawajo itu sangat mendunia. Maka daripada itu, keterkaitan antar ruang sangat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran suatu provinsi di Indonesia. Jadi, pola yang digunakan masyarakat Sulawesi Pegunungan dan Sulawesi Pesisir sangat berbeda dalam pemukiman. Masyarakat pegunungan lebih memilih untuk hidup berkelompok dan memanfaatkan ruang-ruang yang ada. Salah satunya adalah dengan cara mendirikan rumah saling berdempetan dan memiliki ruangan untuk cadangan makanan. Sementara di pesisir dibentuk sedemikian rupa seperti rumah panggung, sama sebenarnya dengan yang Toraja juga sama rumah panggung, tapi beda fungsi. Fungsi yang di pesisir untuk menopang rumah di atas permukaan air atau terhindar dari abrasi, dan kalau yang di pegunungan difungsikan untuk menghindari hewan buas. Mungkin kalau untuk di pesisir, rumahnya itu lebih linier mengikuti garis pantai atau muara sungai. Sementara di pegunungan mencari dataran-dataran yang datar dan memanfaatkan sedemikian rupa dengan cara hidup saling berkelompok. Seperti itu mungkin untuk pola di pemukiman yang ada di Sulawesi Selatan. Konsep aglomerasi yang bisa kita lihat sampai dari dahulu sampai sekarang, kalau di Indonesia itu bagian di Pulau Jawa ada namanya Jabodetabek. Kalau di Pulau Sumatera di Sulawesi itu ada Mam Minasata. Mam Minasata ini mencangkup Kota Makassar, sebagian wilayah Maros, sebagian Kabupaten Goa, dan sebagian Kabupaten Takalar. Nama Mam Minasata merupakan singkatan dari keempat wilayah tersebut. Kawasan ini merupakan pusat peradaban dan pertumbuhan di Indonesia Timur dari tahun 1980-an. Jadi Mam Minasata ini kayak
sebuah jantungnya dari Indonesia Timur, karena semua peradaban, perdagangan, hingga sejarah di Indonesia Timur banyak ditemukan di daerah 4 ini.